Selamat pagi anak-anak ibu, sehat selalu. Kata motivasi hari ini adalah your biggest weakness is when you give up and your greatest power is when you try one more time. Kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi. Materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, letak astronomis. Yang kedua, letak geografis. Yang ketiga, letak geologis. Pengertiannya, astronomis, pengertiannya adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Geografis, letak suatu wilayah atau negara berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Geologis, letak suatu daerah berdasarkan kondisi atau struktur batu-batuan. Astronomis terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian secara geografis terletak di antara dua benua, ya ini sudah dipelajari juga di SD, dan dua samudra, yaitu benua Asia di utara Indonesia, benua Australia di sebelah selatan Indonesia, samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia, dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Kemudian geologis. Secara geologis Indonesia terletak pada yang pertama, dua buah rangkaian pegunungan besar, ini besar di dunia, yaitu rangkaian Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kemudian yang kedua berada pada pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Yang ketiga berada pada daerah dangkalan, yaitu dangkalan apa saja? Dangkalan Sunda dan dangkalan Sahut. Itulah dari segi letak. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, yaitu dari segi dampak. Nah, secara astronomis, karena Indonesia terletak pada lintang dan bujur, ya, maka berdasarkan garis lintang, Indonesia beriklim tropis. Itu bisa kita rasakan setiap hari suhu Indonesia yang panas. Kemudian berdasarkan garis bujur, Indonesia memiliki 3 pembagian waktu, ya, 3 pembagian waktu, yaitu WIB waktu Indonesia Barat, WITA waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia bagian Timur. Nah, secara geografis terdapat 2 dampak, yaitu dari sisi positif dan negatif. Sekarang kita lihat yang positif. Letak Indonesia atau letaknya menjadi strategis. Karena letaknya yang strategis, Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Nah, kemudian karena letaknya strategis, memudahkan masuknya berbagai agama ke Indonesia. Sekarang kita lihat yang negatif. Masuknya budaya lain yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, itu dari letak Indonesia yang strategis tadi. Kemudian rentannya terhadap penyeludupan barang yang bersifat ilegal. Secara geologis, positif, Indonesia memiliki tanah yang subur akibat letusan gunung berapi. Kemudian kaya akan flora tumbuhan, dan kaya akan fauna, yaitu hewan. Negatifnya, terjadi
terjadi bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, dan tanah longsor. Kita perhatikan gambar dari masing-masing letak tersebut. Yang pertama, letak astronomis. Perhatikan yang Ibu tunjuk. Secara astronomis tadi terletak pada 95 derajat bujur timur. Inilah dia. Ya, sampai 141 derajat bujur timur. Ini dia. Dan 6 derajat lintang utara. Ini sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi ini disebut dengan letak astronomis. Yang kedua, lihat garis yang bertanda merah berikut. Ya, ini juga. Nah, kemudian ini posisi silang Indonesia. Oke, itulah posisi silangnya. Kita perhatikan gambar letak geologis Indonesia. Berada pada sirkum Pasifik, kemudian sirkum Mediterania, lempeng Eurasia. Eurasia itu merupakan lempeng perpaduan antara Eropa dan Asia. Kemudian lempeng Indo-Australia, Indonesia-Australia. Kemudian lempeng Pasifik. Nah, sedangkan dangkalan ada tadi dangkalan Sunda, ini dia, dan dangkalan Sahul. Nah, kalau dilihat dari segi titik-titik merah yang sudah Ibu tandai, daerah ini disebut menjadi Ring of Fire, yaitu merupakan cincin api dunia. Karena Indonesia berada pada daerah Ring of Fire, maka di daerah Indonesia terdapat Gunung Merapi yang masih aktif. Oke anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu bisa memahami. Tetap semangat. Selamat pagi.